Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ren Guna, NIM C1C021235. Pada kesempatan kali ini, pagi ini saya akan mempresentasikan presentasi saya terkait akad musyarakah, jenis akad musyarakah, dasar syariah, penetapan akad nisbah dalam musyarakah, serta perlakuan akuntansi PSAK nomor 106 dan ilustrasi kasus akad musyarakah. Di sini yang pertama terkait pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah ini ialah akad perjanjian perserikatan yang dibentuk oleh dua orang maupun yang lebih akan melakukan sesuatu usaha dengan masing-masing dari mereka memberikan dana dengan kesepakatan laba maupun rugi yang ditanggung secara bersama. Selanjutnya jenis akad musyarakah. Di sini ada dua jenis akad musyarakah. Yang pertama, syirkah al-milk, yang artinya di sini adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Lalu yang kedua, syirkah al-qud. Di sini adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih mengelola suatu harta atau dan risiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Syirkah Al-Qud merupakan kontraktor partnership yang dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai keuntungan dan risiko. Selanjutnya dasar syariah akad musyarakah. Di sini ada tiga dasar yang syariahnya. Yang pertama, di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, maka mereka berserikat pada sepertiga. Lalu Quran surat Sad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Lalu Quran surat Sad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan amat sedikitlah mereka ini. Lalu yang kedua al-hadis dari Abu Hurairah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Dari Haji riwayat Abu Daud. Lalu yang ketiga ijma. Di sini Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terhadap perbedaan pendapat dari beberapa elemen. Selanjutnya penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Di sini ada dua nisbah yang dapat ditentukan melalui dua cara di sini. Pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Cara perhitungannya begini. Keuntungan baru dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan dilaksanakan oleh mitra sama ataupun tidak sama. Lalu yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Di sini penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK nomor 106. Di sini perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Lalu apa sih aktif itu? Di sini mitra aktif itu adalah pihak mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan di sini pihak mitra pasif nih, pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah tenaga keuangan. Selanjutnya ilustrasi kasus musyarakah. Di sini ada 5 ilustrasi yang dapat digambarkan dalam sistem bank syariah Indonesia nih. Yang pertama, pembiayaan proyek.
Di sini pengaplikasian akad musyarakah yang cukup familiar. Tentu kita ketahui akad musyarakah yang aplikasikan dalam satu pembiayaan digunakan untuk suatu pembangunan suatu proyek gitu. Lalu yang kedua, modal ventura. Di sini lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan untuk berinvestasi dalam aset perusahaan. Akad musyarakah berlaku dalam sistem ini disebut adalah ventura. Lalu yang ketiga, pembiayaan modal kerja bank. Di sini bank bertindak sebagai sahibul mo- atau yang biasa disebut juga dengan pemberi modal, di mana berperan juga untuk menyelidiki kelayakan suatu usaha sebelum mendapat pinjaman. Lalu yang keempat, pembiayaan KPR Bank Syariah. Sini pembiayaan KPR atau juga bisa disebut peminjaman hipotek, itu salah satu contoh akad musyarakah yang ada di Bank Syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini menggabungkan dua modal atau dana yang dimiliki bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Lalu keuntungannya dari bank sendiri menerima persentase dari sewa bulanan yang dibayarkan oleh pelanggan yang telah melakukan akad sebelumnya. Lalu yang terakhir nih, yang kelima, kerjasama usaha bagi hasil. Usaha ini dilakukan dengan meminta kepada seorang investor atau orang yang memberikan modal untuk menanamkan modalnya yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan bisnis oleh orang yang diberikan modal. Lalu keuntungan atau nisabnya sendiri nantinya akan dibuat berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah dilaksanakan dalam perserikatan tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang kurang enak di hati, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.